Kembali lagi di Beranda, bedah karya sambil bercanda. Kali ini kita kedatangan Ami Dewi, ya. Ami satu. Iya, Ami satu. Biasanya teman-teman menyebutnya Ami satu. Kita di sini akan ngebedah fotonya Ami. Yang kegiatannya ini di pasar. Pasar Cibogo, Sarijadi. Sarijadi. Waktu itu bener. Bener. Bener kan? Bener. Cibogo Sarijadi. Waktu itu ini jam berapa kira-kira, Mi? Jam 8. Oh iya, apa? Oh. Beneran haus, kering. Air teh aja. Aku kopi aja. Ledeng boleh, sumur boleh, bebas aku mah. Jangan terlalu panas. Kasih filter aja. Kalau air ledeng mah. Ini waktu itu diambilnya jam berapa, Mi? Waktu itu kan jam 8 sampai setengah 9 lah, kurang lebih. Karena kan pagi-paginya mendung, jadi nggak ada cahaya masuk buat di pasar. Jadi kita naik dulu, mungkin udah ada jam 8 ke atas lah. Setengah 9 ya. Ini waktu itu sendiri apa banyak kan? Banyak kan, Tante Apoy juga ada. Oh, ada. Senyum Tante Apoy. Oke. Tante Apoy juga ada. Jadi waktu itu ini ceritanya gimana Mi, foto ini? Ya, kita waktu itu bareng komunitas Lain Jaya hunting di pasar Cibogo. Nah, pagi-pagi masih mendung, kita masih briefing jam 8 kurang lebih lah. Jadi biar ada cahaya masuk gitu. Karena di pasar itu memang nggak terlalu panjang kayak kecil, tapi ya lumayan ramai lah, padat gitu. Kita ngambil dari sana jalan ke sini, pas suka ada jalan tuh. Oh, jalan kecil. Lorong antar itu dari situ saya ngambil foto di situ. Ada Mas Mus juga lah, kalau berdua sama Mas Mus. Ceritanya saya mau ngambil si perempuan ini ya, sama itu lagi jajan. Yang ini ya. Jajan, cuman karena berduk seliwat ya, gelap ya. Mau ada buat transaksi, ngambil momen transaksi ceritanya. Tapi begitu transaksi lewat, ininya berantakan. Si orangnya jadi nggak ada. Dari beberapa foto yang rada nggak terlalu berantakan ya, cuman ini, dan kebetulan di sini ada framing ya, ada perempuan di situ. Oh, di ujungnya. Di ujungnya, dan itu lumayan lah buat lebih menajamkan foto ya, ceritanya itu gitu. Yang untuk komposisi mungkin kita ada highlight shadow-nya mungkin kan ya, ada diagonalnya juga, layeringnya juga akan ada, yaitu kan background-nya, foreground-nya, sama mid-nya, leading line ini ya. Leading line-nya itu dari situ gitu, itu ada framing-nya di situ, ada juxtaposition mungkin ya. Dari ini besar, kecil ke situ. Ada nggak? Kurang ya. Iya. Kurang ya. Paling foreground-nya ini, foreground yang terus ikan ini ya. Si ikan, situ jajanan pasar di situ. Jadi si ceweknya itu lagi jajan mungkin ya. Tadinya mau ada interaksi, transaksi cuman nggak dapet, begitu dapet rame belakangnya. Tunggu jadi. Tapi kalau mau dilihat lagi ini di jauh ini ada yang transaksi ini sebenarnya. Iya, kalau lebih di zoom lagi ada sih sebenarnya, cuman nggak, karena memang di pasar kan kegiatannya banyak ya di situ, lalu lalangnya gitu rame gitu. Ini buat aku, ini buat Ami. Makasih. Kita seruput dulu. Langsung bisa diregot. Boleh. Aku udah kering keronta. Maaf teman-teman. Malu. Belum? Oh, belum ada. Aduh, enak. Ini nih. Suam kuku enak. Pas. Rada ini panas banget. Aku aman. Tiup lah. Iya, tiup. Jangan. Coloringnya warnanya rame banget. Ya, ini full color ya. Full color. Tapi yang aktivitas si ininya Mi? Iya, kurang ya. Jadi ini cuma lalu lalang berjalannya aja. Paling kan ini tadinya mau ngambil yang ini ya? Iya.
ketutupan sama yang perempuan ini. Perempuannya itu dekat ke situ, ininya dekat ke sini. Jadi udah beres transaksi malahan mah. Oh, udah beres. Oke. Jadi nggak ketangkep gitu momennya. Jadi waktu itu teh pagi jam 8 sampai jam 9. Nah, jam 9. Karena Biasanya kalau kayak gini suka menyusuri dulu atau langsung? Menyusuri. Sampai sebelum ini juga kan kita belanja di situ tuh, di ujung situ teh ada. Jauh juga ya sebenarnya. Lumayan. Ada tukang peyem. Aduh. Gemoy, cuma ceritanya enak. Peyem gemoy. Sampai beli kita juga, cuma disimpan di situ. Ya. Boleh. Ya. Haredang. Kata orang Sunda, haredang. Boleh. Dari sana ke sini gitu, tapi kan semua sana kan ada gang kecil gitu, jalan kecil lah. Kita foto. Banyak sih yang ininya. Oke. Kata momennya apa? Momennya ini harus ditanyakan ke teman-teman. Coba Om Juli. Saya baru datang. Iya, santai ya. Kan ke Om Juli. Coba Om Juli. Coba. Kasih masukan. Ada pandangan lain. Biar ada pencerahan kalau moto pasar lagi. Saya memperhatikan ini foto tentang aktivitasnya. Aktivitas pasar. Iya, pasar. Permanen ya pasarnya. Pasar permanen. Ini bukan pasar kaget. Bukan pasar nonggeng juga. Tapi ini yang sangat menonjol ini kalau dari secara visual ada itu diagonal tenda bentuk dari yang lagunya Tenda biru aja. Desi Ratnasari. Desi. Harusnya barunya coba Kawan saya orang lawas. yang lagi viral mah Pi. masih ingat Masih. liriknya seperti apa? Tenda biru. Dari aktivitas sendiri karena tadi tujuannya Transaksi. Beli apa itu sih? Beli jajanan Beli itu. ikan ya? Ya. Ada ikan selesai. Beli ikan, jajanan di situ ada. Beli ikan. Nah, Belikan ya toh. Belikan mah pundungan. Belikan. Tapi fokus lebih ke dua orang ini ya. Yang Dua orang yang ada di depannya, belakang. Tapi kalau detail lagi sih di situ ada framing, ada orang Ya, di balik etalase. roda atau etalase ya? jajanan. Itu saya lebih memperhatikan ke si framingnya. Supaya itu. Frame itu sendiri. Meskipun secara total visualnya itu ada dua orang, yang pertama kerudung coklat, yang kedua celana coklat. Dibalik ya, coklat hitam coklat. Ya itu seperti itu. Tuker. Di sini ya kalau di pasar itu seperti biasa ya, yang kita lihat itu repetisi dari barang-barang jualan, ada baju gitu kan, kemudian celana. Sebenarnya. Iya, kan si Bunda pakai celana. Ada yang lebih ekstrim lagi di sini. Oh, yang jualan celana. Itu mati ya. Makanya Ya kan? Ada yang lebih. Nah, ini Cuman nggak. and shadownya tuh. Ya. Saya lebih melihat Oh. Yang lain. yang lainnya ada Diborong. Kalau Tante Apoy sendiri gimana? Diborong sama Kang Juli. Diborong. Ada kali dikit-dikit mah. Dikit lah. ya, Yang Apoy ke sana Iya. ikut sana kan? Iya. Kalau dari Apoy, penebalan ya. Ya. Penebalan aja.
kalau udah kan udah fotonya udah jadi. Penebalan mungkin kalau mau fokus, saya fokus pasti mata. Kalau Kang Juli mah tadi ke Framing. orang yang kerudung Yang ini. coklat sama yang celana sama Yang ini, framing yang ada di etalase ya. Kalau saya fokusnya malah nggak ke etalase karena agak blur, satu blur, udah gitu emang posisinya jauh. Mata saya pas ke kiri ke tempat yang ada highlight shadow di celana jeans sama warna. Jadi ada cahaya masuk ke celana jeans bagian lutut ke bawah, paha ke bawah. Situ. Kalau dari transaksi ya dengan kalau diceritakan secara visual itu akan terjadi. Ini saya mau moto transaksi, tapi kalau dari mata itu nggak kelihatan karena posisi yang transaksi itu di tempat gelap. Kami ngambil foto di tempat gelap, pasti di tempat gelap. Ini kan yang transaksi yang di tempat ikan itu kan, ya pasti yang masih jadi gelap kan, gitu gelap. keambilnya jadi gelap. Kecuali kalau pakai ya Cahaya. ya highlight shadownya sih dapat nih, diagonalnya dapat dari tenda ya, dari tenda biru. Tenda biru. Oh iya. Itu tuh. Ricky Subagja bulu tangkis. Sama kalau menunggu transaksi, mungkin kalau tempat yang terang akan ngambil yang di ujung yang deket yang celana coklat sama yang di tukang jualan baju. Transaksinya di situ pasti. Kalau dari sini ngambil angle-nya motornya. Iya. Karena tempat terangnya di situ. Itu siapa ya? Ya si mata lebih ke situ, si mata lebih fokus ke cahaya. Cahaya ya. Kalau dari momen cahaya masuk. Iya. Shadow. Oh, gimana udah? Oh, Bagian Om Ivan? Om Ivan. Siap. Oke, jadi kalau ngelihat foto ini sebenarnya bisa jadi beberapa foto. Karena di fotografi itu kan ada point of interest, terus ada mengisolasi subjek. Nah ini teh kayak nih foto ini teh. Ada tinggal si fotografernya mau di sudut yang mana dia ngambil. Karena itu kan bisa ke sana, nge-close up yang ada di frame itu, bisa ke yang lagi jalan, bisa ke repetisi si baju-baju. Jadi secara foto memang kaya, tapi karena kita ngomongnya fotografi ada point of interest, nah mau yang mana nih yang ditonjolkan? Karena si mata kita langsung mencar, yang mana nih? Tapi kalau misalkan ada satu yang kuat pasti diam. Nah tinggal nanti dipilih aja tuh dari sekian yang ada di scene itu mana yang mau diambil. Begitu mungkin masukan itu Mbak. Ya. Siap. Om Jaya sendiri gimana Om? Kalau tadi dengar ceritanya mau ambil yang transaksi ya tadi. Cuman kalau dari fotonya sih sekira nggak dapet ya. Iya. Nggak dapet karena mungkin meteringnya juga sih yang meteringnya kemana nih gitu. Kalau ini jadinya gelap kan, dia transaksinya di warung apa atau jam jualan apa, terus menceritakan si yang tadi transaksinya nggak dapat gitu. Malah lebih luas ke suasananya aja sih ini gitu. Ceritanya Lebih ke meteringnya aja sih biar dapat apa yang mau dijelaskan gitu. Kalau menurut saya begitu. Mungkin Abah mau ini masuk. Apaan nih? Masukan yang ada di gambar ini, Bah. Kan Kasih ini masukan buat si fotografer Ami pengennya mengambil transaksi di pasar, Bah. Tapi ini tertutup dan terlalu gelap. Nah, gambarnya jadi nggak dapet, Bah. Momennya Ya, nggak dapet. pertanyaan kepada Teteh, ini Ami. Apa? Dewi. Kami satu. Kan ini Mbah itu Ami. ya itulah
Pada Ami aja mungkin dia tertarik pada action fenomena transaksi atau umum transaksi. Nah, itu masih sangat terfokus pada apa yang mau dipotret. Padahal mungkin lupa bahwa ada kaidah fotografi, kaidah visual yang biasanya tuh kita ikutin. Nah, pertama tuh komposisi mungkin ya. Nah, komposisi itu sudah paham lah kita semua. Yang paling populer itu teorinya rule of the third. ROT. Nah, sebetulnya itu banyak pisan teori seperti itu teh. Ada golden triangle, ada golden angle, ada pola-pola garis, pola diagonal, pola. Nah, kesemuanya itu kalau boleh saya simpulkan, mengkomposisikan gambar itu pertama tuh menentukan titik point of interest seperti yang disampaikan Kang Ivan tadi. Yang kedua adalah bagaimana memadu-madankan atau merekayasa aspek-aspek yang lain itu semuanya mendukung ke sana. Jadi tidak hanya sekedar menempatkan point of interest saja, tapi segala sesuatu yang ada di sana jangan sampai mengganggu point of interestnya. Salah satu cara yang biasa yang saya lakukan adalah point of interest itu tidak boleh terkalahkan oleh warna, oleh cahaya, atau oleh apapun yang bisa mengganggu pandangan kita pada point of interest. Saya ambil contoh di sini. Point of interestnya adalah interaksi, tapi pandangan kita terkalahkan oleh kecerahan objek-objek yang lain. Saya tidak tahu apakah kalau mengambil ulang, apakah bisa lebih baik? Mungkin. Tapi kalau pada kondisi seperti ini, mungkin salah satu caranya mungkin ya, saya tidak tahu juga, diangkat saja point of interestnya itu sekalian, dan yang lainnya itu jauh lebih dikaburkan. Tapi rasanya berat ya mengkaburkan yang sudah kontrasnya sangat berbeda tinggi. Oleh karena itu mungkin saran buat kita semua, kita harus cermat-cermat memilih kontras dari frame subjek yang kita potret itu. Tidak semuanya bisa terungkap secara visual dan bisa dengan mudah diterima oleh mata semua. Selanjutnya gitu teh, mungkin dari saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya nggak apa-apa, makasih masukannya. Terima kasih, kalau teteh puas silakan, kalau enggak ya saya lemas. Apa sih? Atau nuhun, Abah kalem. Alhamdulillah. Puas, Abah. Kan tadi kayaknya nggak ada urusan lanjutin. Mangga itu saja mungkin. Ya, makasih. Atur nuhun. Bisa yang diserap. Ya. Alhamdulillah. Benar kata teman-teman ya. Kalau dalam pengambilan gambar emang harus menentukan dulu point of interestnya gitu. Jadi kita mengaburkan yang lain atau mengalihkan gitu kan, apapun sesuai kemampuannya kita gitu. Jadi kayak tadi Om Ipem apa mau? Udah cukup ya. Jadi kayak tadi ada Om Juli katanya katanya. Ada yang capek terwakili. Tadi kayak yang Abah bilang, Om Ipan, Tante Apoy, Om J gitu kan, bahwa ini kan aktivitas di pasar emang terlalu banyak terlalu kompleks gitu kan. Ornamen yang di dalamnya, jadi emang harus jeli mencari point of interestnya ya. Bahwa point of interest emang harus ditonjolkan dalam suatu gambar biar kitanya sendiri atau si penikmat tahu gitu intinya tuh kemana gitu kan. Dia langsung. Iya, jadi nggak kabur kemana-mana, ini teh mau kemana gitu. Kita sebagai pengambil gambar harus menyampaikan dengan sejernih mungkin ya. Mungkin. Iya, maksudnya biar yang penikmatnya tahu gitu bahwa point of interestnya tuh ini,
ceritanya ini. Jadi teman-teman makasih buat ya tambahan. Oke, boleh. Jadi ini sih tips aja ketika kita motret di pasar. Ya. Ketika kita datang ke suatu tempat di mana terjadi banyak kegiatan, banyak orang lalu lalang, ya paling pertama sih safety ya, barang-barang kita kayak gitu. Jangan keasikan motret tiba-tiba tas kebuka, apa kan kita nggak ngerti. Karena gini, saking asiknya melihat momen dan kita motret, karena fokus kita tuh ke sini, kita lupa. Nah itu juga harus hati-hati. Jangan terlalu jadi jangan juga terlalu banyak bawa barang gitu. Mungkin cukup dengan mempraktekkan satu body, satu lensa. Nah, itu bisa kita explore. Jangan bawa karung. Nah itu lebih ribet lagi itu. Ada yang cakep masukin ringking gitu paling. Ya, terima kasih. Terima kasih buat masukannya dan pemahamannya gitu kan, yang buat kita yang masih belajar lagi ya kan? Masih belajar ya. Jadi sampai jumpa lagi di Beranda Berkarya Sambil Bercanda.